Selamat datang di LNF Trilogy. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jika ada saran juga kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2013 yang bercerita tentang seorang mantan pegawai PBB, Gary Lane, keliling dunia dalam upaya yang mendesak untuk menghentikan wabah virus yang menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Di pagi yang cerah, suasana keluarga yang hangat memeluk hari dengan kebahagiaan, canda dan tawa seperti biasanya. Sang ayah, Gary Lane, dengan kehangatan di hati, sibuk menyiapkan sarapan untuk kedua putrinya yaitu Rachel dan Connie, serta istrinya yang bernama Karen. Setelah menikmati sarapan bersama, keluarga itu merencanakan pergi ke suatu tempat. Namun, perjalanan mereka terhenti oleh kemacetan yang luar biasa panjang. Entah mengapa, jalanan pagi itu tampak dipenuhi oleh kendaraan. Tetapi, yang lebih mencuri perhatian Karen adalah banyaknya helikopter yang melintas di langit. Gary mencoba menyalakan radio, dan dari situ terdengar berita mengenai Organisasi Kesehatan Dunia yang sedang melacak wabah virus baru. Awalnya, hanya terjadi di Taiwan, namun sekarang sudah menyebar ke lebih dari 12 negara. Kabar ini membuat suasana yang ceria berubah menjadi ketegangan dan kekhawatiran di keluarga itu. Saat mereka terjebak dalam kemacetan, sebuah motor polisi melintas dengan kecepatan tinggi. Mendadak kaca spion mobil Gary pecah. Tanpa ragu, Gary berusaha keluar untuk mengetahui penyebabnya. Di depan mereka, sebuah ledakan hebat terjadi. Dengan cepat, Gary masuk kembali ke mobil dan memutuskan untuk menjauh dari lokasi kejadian. Namun, ketika mereka mencoba melepaskan diri dari kemacetan, terjadi kecelakaan antara sebuah truk dan beberapa mobil lainnya. Sehingga situasi ini memberikan kesempatan bagi mobil mereka untuk melarikan diri dari kemacetan yang menyelimuti jalan. Tetapi ironisnya, di pusat kota, nasib kembali menimpa mereka. Mobil Gary bertabrakan dengan kendaraan lain karena jalanan begitu kacau. Mereka terpaksa meninggalkan mobil dan memutuskan untuk segera meninggalkan kota tersebut. Sepertinya seluruh kota telah terjatuh ke dalam kekacauan total. Beberapa orang berlarian dengan perilaku yang sangat aneh, bahkan menyerang orang lain. Situasinya semakin memburuk, mendorong keluarga Gary untuk segera meninggalkan kota demi keselamatan mereka. Terlihat seorang penduduk digigit oleh orang lain, dan dalam waktu 12 detik, orang tersebut pun berubah menjadi makhluk mengerikan, atau biasa kita sebut sebagai zombie. Melihat hal itu, Gary dan keluarganya langsung membawa kabur mobil RV yang terparkir di sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Rachel mulai mengalami sesak nafas. Anak Gary memiliki penyakit asma, dan sayangnya tas milik Karen yang berisi obat tertinggal di dalam mobil yang telah ditinggalkannya. Selanjutnya, keluarga Gary mendapat telepon dari seorang teman, yaitu Terry, yang merupakan salah satu tokoh penting dari PBB. Terry memberitahu bahwa hampir seluruh kota telah terinfeksi oleh virus. Dalam percakapan tersebut, Terry juga berjanji untuk mengirimkan helikopter ke lokasi Gary pada keesokan harinya. Saat melakukan perjalanan, Gary memutuskan untuk mencari apotek terdekat. Ketika hari mulai gelap, mereka tiba di sebuah toko perbelanjaan dan segera masuk untuk mencari obat bagi Rachel dan menyediakan beberapa suplai makanan.
Setelah berhasil mendapatkan obat, mereka mendengar suara teriakan di kejauhan. Connie berada dalam situasi sulit, melihat dikejar oleh dua orang yang berusaha merampok Karen. Gary segera mendekati mereka, namun salah satu dari perampok tersebut menembak ke arah Gary. Berkat kecepatan dan kelihayan Gary berhasil menembak perampok tersebut, memaksa mereka untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, nasib belum berpihak pada mereka karena mobil keluarganya diambil oleh seseorang, memaksa mereka untuk berjalan kaki mencari tempat perlindungan. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba sekelompok zombie mulai mendekati. Tanpa banyak pilihan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam salah satu gedung tinggi. Di dalam apartemen, mereka bertemu dengan keluarga lain yang juga bersembunyi di sana. Tanpa banyak basa-basi, Gary segera memimpin mereka ke dalam. Seorang anak kecil bernama Tommy yang kedua orang tuanya tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris menjadi penengah komunikasi antara keluarga Tommy dan Gary. Saat Gary menyalakan radio, mereka mendengar peringatan dari pemerintah bahwa virus telah menyebar ke seluruh negara. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Gary mencoba meyakinkan keluarga Tommy untuk pergi bersama mereka. Sayangnya, mereka menolak untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Gary bersiap-siap dengan menggunakan buku sebagai pelindung dari gigitan zombie dan menempelkan pisau pada senjatanya. Mereka berempat bergegas menuju atap gedung untuk menunggu helikopter yang dijanjikan oleh Thierry. Namun, sesaat setelah Gary pergi, ketika mereka hendak menaiki tangga darurat, tiba-tiba terdengar keributan dan para zombie mulai mendekati mereka. Mereka berusaha berlari secepat mungkin, dan akhirnya Gary memerintahkan Karen dan anaknya untuk pergi terlebih dahulu. Sementara Gary berusaha menahan beberapa zombie yang mendekat. Gary berusaha keras meskipun kesusahan menahan serangan zombie, tetapi tetap berusaha melindungi keluarganya. Tiba-tiba Tommy muncul dan memberikan bantuan kepada Gary. Mereka menyadari bahwa ada darah yang masuk ke dalam mulut Gary, sehingga Gary segera memuntahkannya. Kemudian, keduanya bergegas menyusul yang lainnya. Gary dan Tommy berlari ke tepi gedung sambil menghitung selama 12 detik karena takut Gary akan berubah menjadi zombie. Untungnya, hal itu tidak terjadi karena Gary telah berhasil memuntahkan darah yang masuk ke mulutnya. Ketika helikopter datang, mereka disuruh bersiap-siap naik. Gary memegang pintu sambil Karen dan anak-anaknya sudah naik ke helikopter. Setelah itu, Gary berlari menuju helikopter dan para tentara membantu menembaki zombie-zombie yang mendekat. Semua berhasil naik ke helikopter dan mereka segera pergi dari gedung itu, menembaki beberapa zombie yang berusaha meloncat ke arah helikopter. Mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat aman yang telah dibangun oleh para militer, sebuah kapal induk di tengah lautan. Di sana, akhirnya mereka bertemu dengan Thierry yang telah menunggu kedatangan Gary juga. Thierry membawa mereka ke sebuah kamar yang disiapkan untuk mereka gunakan untuk beristirahat. Thierry kemudian menunjukkan pada Gary bahwa ada seorang dokter ahli virus di kapal tersebut. Mereka memiliki beberapa rencana untuk mengirim dokter ke Korea Selatan untuk menyelidiki sebuah memo misterius yang berisi kata zombie. Dengan harapan memiliki jenis virus tersebut, mereka berusaha menciptakan vaksin untuk mencegah kehancuran umat manusia. Kemudian, komandan pasukan angkatan laut datang dan meminta Gary untuk menemani dokter tersebut. Gary yang dulunya seorang penyelidik yang sangat berpengalaman ketika masih bekerja di PBB. Meskipun sempat ragu, namun menyadari bahwa rencana ini sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia dan juga keluarganya, akhirnya Gary setuju dengan tawaran tersebut. Gary berpamitan pada Karen dan meminta Tommy untuk menjaga kedua anaknya.
Gary berangkat menuju tujuan dengan dokter, dan beberapa anggota militer lainnya menggunakan sebuah pesawat. Saat malam tiba, mereka akhirnya sampai di Korea Selatan. Namun, saat mereka turun, kejadian tragis terjadi. Dokter panik dan terpeleset, tak sengaja menembak dirinya sendiri. Dokter yang diharapkan menjadi harapan umat manusia malah mati dalam keadaan tragis. Para tentara di sekitar segera datang dan membawa Gary beserta sisa anggota militer ke dalam untuk mengevakuasi situasi yang mendadak berubah menjadi krisis. Pimpinan dari para tentara menjelaskan bahwa senjata api hanya efektif membunuh zombie jika ditembakkan di arah tepat ke kepala mereka. Gary menjelaskan tujuan kedatangannya, dan mereka dibawa ke tempat awal penyebaran virus zombie di Korea Selatan. Dulunya, seorang dokter sedang memeriksa seorang tentara yang diikat karena mencoba menyerang dan menggigit warga. Tiba-tiba, semuanya terjadi begitu cepat, sehingga virus menyebar ke seluruh negara. Gary juga berbicara dengan seorang mantan anggota CIA yang ditahan karena terlibat dalam penjualan senjata ilegal ke Korea Utara. Mantan anggota CIA tersebut mengungkapkan bahwa Yerusalem selamat dari wabah karena mereka telah membangun dinding di sekeliling kota yang selesai tepat sebelum virus menyebar. Pria itu menyarankan agar Gary mencari seseorang di Yerusalem yang bernama Jargen untuk mengungkap asal-usul virus tersebut. Tanpa ragu, Gary memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Mereka bersiap-siap untuk kembali ke pesawat dengan hati-hati, menghindari membuat suara yang dapat menarik perhatian para zombie yang sangat sensitif terhadap suara. Tapi sayangnya, serangan zombie terjadi, menyebabkan beberapa tentara tewas dan kapten terinfeksi, yang kemudian memilih bunuh diri untuk mencegah dirinya berubah menjadi zombie. Gary dan pilotnya berusaha melarikan diri dari situasi yang semakin mencekam. Tanpa membuang waktu, mereka meninggalkan tempat itu. Saat pagi mulai terang, Gary menelpon Karen dan memberitahu bahwa harus pergi ke Yerusalem. Tiba-tiba terdengar suara ledakan bom, dan teleponnya terputus karena sinyal terganggu oleh gelombang kejut dari bom tersebut. Setibanya di Yerusalem, Gary diawasi oleh beberapa tentara dan segera menuju ke tempat Jargen. Di sana, Jargen menjelaskan bahwa mereka sebelumnya telah menerima pesan rahasia dari India yang menyatakan bahwa sedang berjuang melawan raksasa atau biasa kita sebut sebagai zombie. Mereka berdiskusi tentang berbagai hal. Namun sayangnya, Gary masih belum mendapatkan informasi tentang pasien zero atau asal-usul virus tersebut. Kemudian, pihak Yerusalem memutuskan untuk mengkarantina Yerusalem dan mendirikan tembok besar di sekelilingnya. Jargen menunjukkan kepada Gary bahwa Yerusalem membuka pintu bagi orang-orang yang selamat untuk berlindung di kota tersebut. Para penduduk Yerusalem mulai menyanyikan lagu tanpa mereka ketahui bahwa itu justru membuat para zombie semakin agresif dan berhasil memanjat dinding. Para tentara berusaha menghentikan serangan tersebut, namun tampaknya sudah terlambat karena dalam waktu singkat, hampir seluruh penduduk di sana mulai berubah menjadi zombie. Sementara itu, Gary tetap dalam pengawalan beberapa tentara yang bertugas. Dalam perjalanan menuju tempat penjemputan helikopter, perjalanan Gary tidak berjalan mulus karena para zombie muncul seperti gelombang tsunami dan melawan para zombie di sana. Saat terjadi ledakan beberapa zombie, tiba-tiba seorang anak muncul, dan dengan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan, anak tersebut tidak digigit oleh para zombie yang hanya melewatinya. Setelah berhasil melawan para zombie, keadaan berubah menjadi kritis saat salah satu zombie menggigit tangan tentara bernama Segen. Tanpa ragu, Gary dengan cepat memotong tangan Segen, dan tampaknya langkah tersebut berhasil.
mencegah Sagan berubah menjadi zombie. Helikopter datang, mereka segera menuju ke sana. Tapi tiba-tiba, serangan zombie melibatkan helikopter tersebut, menyebabkannya jatuh dan meledak. Tak lama kemudian, Gary dan kelompoknya berhasil mencapai landasan pesawat. Namun sayangnya, pesawat Gary telah lepas landas karena mengira Gary tidak mungkin selamat dari kekacauan itu. Gary kemudian melihat pesawat lain yang hendak lepas landas dan berhasil menghentikannya. Meskipun berhasil naik ke pesawat, pilot pesawat itu justru membuang senjata milik Sagan tanpa alasan yang jelas. Meski begitu, mereka segera lepas landas menuju tempat yang lebih aman. Di dalam pesawat, Gary berusaha membersihkan luka Sagan dan mengganti perbannya. Tiba-tiba, Gary teringat perkataan dokter dan menyadari bahwa kelemahan dari virus tersebut adalah virus itu sendiri. Ini berarti para zombie tidak akan menggigit orang-orang yang sudah mengidap penyakit mematikan. Gary meminta Thierry mencarikan lokasi fasilitas penelitian medis terdekat dan memberikan teleponnya ke pilot. Pesawat pun diarahkan ke tempat tersebut. Namun, di dalam pesawat, kekacauan terjadi saat zombie menyerang. Dalam situasi tersebut, hampir seluruh penumpang pesawat berubah menjadi zombie. Gary melemparkan granat, menyebabkan ledakan yang membuat dinding pesawat berlubang. Gary dan Sagan mengencangkan sabuk pengaman sambil para zombie terlempar keluar, merusak mesin pesawat. Pesawat pun jatuh ke tanah. Ketika Gary sadar, masih tersangkut di kursi, sementara Sagan telah menghilang dari pandangannya. Gary menemukan besi tertancap di perutnya dan dengan hati-hati menjatuhkan diri ke tanah. Sagan ternyata selamat dan keduanya melanjutkan perjalanan ke sebuah kota yang memiliki fasilitas medis. Di sisi lain, Karen menerima kabar bahwa pesawat yang ditumpangi Gary terjatuh dan masih berharap Gary berhasil selamat. Saat Gary terbangun setelah 3 hari tertidur, beberapa dokter di sana curiga terhadapnya. Tapi Gary meminta dokter untuk menelpon Thierry dan menjelaskan situasi. Setelah meyakinkan mereka, Gary berbicara dengan Thierry dan menyampaikan rencananya untuk mencari virus atau bakteri paling mematikan beserta vaksinnya yang nantinya akan digunakan untuk melawan para zombie. Meskipun awalnya para dokter ragu, Gary berhasil meyakinkan mereka bahwa virus tersebut bisa digunakan untuk berkamuflase dan menghindari serangan zombie. Namun, tempat penyimpanan virus itu penuh dengan zombie. Tanpa ragu, Gary mempersiapkan diri dan bersama beberapa orang mereka menuju tempat tersebut melalui jalan yang penuh dengan zombie. Perjalanan menuju ruangan penyimpanan virus menjadi tantangan berbahaya yang harus dihadapi Gary dan rekan-rekannya. Ketika hampir sampai, kebisingan yang tidak sengaja membuat para zombie di dalam ruangan aktif kembali. Gary dengan terpaksa merelakan kampaknya untuk mengganjal pintu. Saat mereka mendekati tujuan, tiba-tiba muncul zombie dari dalam ruangan. Panik menyelimuti seorang anggota kelompok yang tanpa sengaja membenturkan linggisnya, memicu serangan para zombie lainnya. Beberapa orang di sana mencoba memancing para zombie ke arah lain, memberikan kesempatan pada Gary untuk mencapai ruangan yang berisi virus. Di pertarungan sengit, Gary berhasil mengalahkan zombie yang mengejarnya. Namun, muncul zombie lain yang berlari ke arahnya. Dengan cepat dan ketangkasan, Gary berhasil memukul dan menginjak kepalanya hingga hancur. Sementara itu, Sagan dan yang lainnya berhasil menghindari para zombie dan akhirnya mereka berkumpul kembali dengan selamat. Di dalam ruangan virus, Gary menerima telepon dari dokter yang memberikan angka sandi untuk membuka pintu ruangan tersebut. Gary mengambil semua botol yang ada,
tanpa tahu pasti mana virus dan bakteri yang dibutuhkan. Setelah disuntik vaksin, zombie itu mengabaikannya. Begitu pula zombie-zombie yang ditemuinya saat kembali ke gedung utama. Semua orang bersukacita atas keberhasilan Gary. Setelah itu, Gary akhirnya kembali menemui keluarganya. Mereka berkumpul kembali di zona aman. Vaksin yang berasal dari patogen mematikan berhasil dikembangkan dan diberikan kepada pasukan yang memerangi orang yang terinfeksi, berfungsi sebagai kamuflase. Vaksin tersebut juga membantu para penyintas mencapai zona karantina. Serangan manusia terhadap zombie dimulai, dan harapan pun kembali muncul. Gary menyatakan, ini bukanlah akhir, bahkan belum berakhir. Perang baru saja dimulai. Dan dengan itu, kita menyelesaikan sepanjang alur film. Terima kasih banyak telah menyisihkan waktu untuk menyusuri bersama di LNF Trilogy. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian belum melakukannya, bisa tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.